Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai indikator penilaian aplikasi travel online, yaitu aplikasi Traveloka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan mengenai nama kelompok kami, yaitu yang pertama Farisa Putriana Dewi NIM 2019-146 dan yang kedua yaitu Sylvie Nurkolbi NIM 2019-150. Traveloka. Perusahaan Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert. Traveloka adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas, dan gaya hidup, serta keuangan. Traveloka merupakan salah satu e-commerce yang bergerak pada bidang transportasi dan pemesanan hotel. Traveloka dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi pemesanan tanpa harus datang ke tempat secara langsung. Tabel indikator pertama yaitu mengenai sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama yaitu kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Penilaiannya yaitu tinggi, keterangannya banyak aplikasi travel agent online baru setelah munculnya Traveloka. Yang kedua yaitu jumlah pemasok. Penilaiannya banyak, keterangannya terdapat banyak pihak hotel dan maskapai yang mengajak bekerja sama. Yang ketiga yaitu kekuatan konsumen. Penilaiannya tinggi, keterangannya banyak konsumen yang lebih berminat menggunakan aplikasi Traveloka dibandingkan aplikasi travel agent lainnya. Yang keempat yaitu keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Penilaiannya sedang, keterangannya konsumen bisa saja memesan hotel dan tiket pesawat secara langsung dan tidak menggunakan aplikasi Traveloka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif Porter. Poin pertama yaitu kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Seiring dengan perkembangan zaman dan peminatan konsumen, perusahaan travel agent dapat mengembangkan inovasinya dengan menciptakan aplikasi travel agent online seperti Traveloka. Sehingga perusahaan Traveloka harus selalu mengawasi mengenai perkembangan aplikasi pesaing di pasaran. Pada gambar di samping, merupakan contoh beberapa aplikasi travel agent online lainnya selain Traveloka yang berada di pasaran. Selanjutnya yaitu poin kedua, jumlah pemasok. Dalam aplikasi Traveloka terdapat banyak pemasok seperti pihak hotel atau maskapai yang menawarkan kerjasama dengan pihak Traveloka agar lebih memudahkan konsumen untuk memesan tiket secara online, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pada gambar di samping merupakan informasi umum mengenai kerjasama Traveloka dengan hotel. Traveloka memiliki kerjasama langsung dengan pihak hotel. Selain itu, Traveloka juga bekerjasama dengan pihak ketiga resmi lainnya. Poin ketiga yaitu kekuatan konsumen. Aplikasi Traveloka merupakan aplikasi travel agent online yang paling terkenal di Indonesia dan yang paling banyak diunduh dibandingkan aplikasi travel agent online lainnya. Sehingga banyak konsumen yang lebih berminat untuk bertransaksi di Traveloka karena lebih terpercaya. Pada gambar di samping terdapat bukti bahwa Traveloka memiliki rating sebanyak 4,9 dan terunduh sebanyak 238.000 pada aplikasi App Store. Poin keempat yaitu keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Konsumen bisa saja memesan hotel dan tiket pesawat secara offline dan tidak menggunakan aplikasi Traveloka. Namun hal itu jarang terjadi karena aplikasi Traveloka menawarkan harga yang lebih rendah dari pihak hotel atau maskapai resmi sehingga konsumen akan lebih memilih untuk memesan lewat aplikasi Traveloka. Pada gambar di samping dijelaskan bahwa Traveloka tawarkan traveling lebih murah dengan booking melalui aplikasi mobile. Selanjutnya yaitu tabel indikator kedua tentang sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama yaitu menggunakan strategi diferensiasi.
Penilaiannya yaitu iya, keterangannya Traveloka menyediakan beberapa pilihan maskapai dan hotel dengan harga tertinggi sampai terendah. Yang kedua yaitu menggunakan strategi low cost. Penilaiannya iya, keterangannya Traveloka sering menawarkan beberapa voucher potongan harga pada hari-hari besar. Yang ketiga yaitu menggunakan strategi niche market. Penilaiannya tidak, keterangannya tidak ada keuntungan yang didapat oleh konsumen meskipun sering menggunakan aplikasi Traveloka dalam bertransaksi. Yang keempat yaitu menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Penilaiannya tidak, keterangannya aplikasi Traveloka tidak menyediakan hubungan dengan konsumen lain yang menggunakan aplikasi Traveloka, sehingga setiap privasi antar konsumen akan terjaga. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan strategi kompetitif. Poin pertama yaitu menggunakan strategi diferensiasi. Traveloka menyediakan beberapa pilihan maskapai dan hotel dengan harga paling tertinggi sampai terendah, sehingga konsumen tidak perlu merasa kebingungan untuk mencari apa yang sesuai dengan keinginannya. Pada gambar di samping merupakan contoh pilihan dari maskapai pesawat dan hotel pada area Malang. Poin kedua yaitu menggunakan strategi low cost. Traveloka sering menawarkan beberapa voucher potongan harga pada hari-hari besar, sehingga banyak konsumen yang lebih memilih menggunakan aplikasi Traveloka karena mendapatkan harga yang termurah. Pada gambar di samping merupakan contoh promo yang diberikan oleh Traveloka pada akhir tahun. Poin ketiga yaitu menggunakan strategi niche market. Perusahaan Traveloka tidak membeda-bedakan konsumen sehingga tidak ada keuntungan yang didapat oleh konsumen yang sering menggunakan aplikasi Traveloka dalam bertransaksi. Poin keempat yaitu menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Aplikasi Traveloka tidak menyediakan hubungan dengan konsumen lain yang menggunakan aplikasi Traveloka sehingga setiap privasi antar konsumen akan terjaga. Selanjutnya yaitu penilaian indikator aplikasi Traveloka pada sistem informasi dan etika. Yang pertama, terdapat komponen US Federal Trade Commission Fair Information Practice yang digunakan dengan penilaian lengkap karena Traveloka telah memberikan penjelasan terkait penggunaan informasi pribadi pengguna pada bagian kebijakan privasi. Untuk yang kedua yaitu terdapat penggunaan konsep dasar analisa etika dengan penilaian iya karena Traveloka telah bertanggung jawab dalam mengambil keputusan atas keluhan yang dirasakan oleh pengguna. Kemudian pada indikator mengamankan sistem informasi, yang pertama terdapat manajemen identitas melalui autentikasi, yaitu penilaiannya sudah ada karena Traveloka telah memberikan pelayanan terkait autentikasi data pengguna. Yang kedua terdapat keberadaan kebijakan privasi, di mana di sini sudah ada karena Traveloka telah memberikan penjelasan terkait kebijakan privasi. Kemudian yang ketiga penggunaan digital sertifikat, yang mana penilaiannya tidak ada karena Traveloka belum menggunakan digital sertifikat untuk pengguna. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait penilaian pada indikator sistem informasi dan etika. Yang pertama yaitu komponen US Federal Trade Commission Fair Information Practice yang digunakan. Aplikasi Traveloka telah menggunakan prinsip-prinsip dalam FTC dan juga FIP yang mana menyangkut informasi praktik penggunaan data pribadi oleh para pengguna atau user. Traveloka telah menjelaskan pada bagian privacy policy tentang data pribadi yang dikumpulkan, kemudian bagaimana data tersebut akan digunakan, serta terdapat penyimpanan dan perlindungan atas data pribadi para pengguna. Pihak Traveloka juga telah memberikan detail kontak mereka apabila terdapat keluhan dari user terkait data pribadi yang telah diberikan. Di sebelah kanan ini merupakan bukti bahwa Traveloka telah menerapkan FTC dan FIP. Yang kedua yaitu penggunaan konsep dasar analisa etika, di mana Traveloka mampu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan apabila terjadi keluhan oleh para pengguna atau user dengan melakukan berbagai cara, yaitu dengan cara refund uang dan juga apabila terjadi ketidaknyamanan yang dikeluhkan oleh para pengguna atau user, pihak Traveloka juga segera meminta maaf atas hal tersebut.
Pada sebelah kanan ini merupakan bukti bahwa pihak Traveloka telah menanggapi dan juga bertanggung jawab atas keluhan pengguna melalui media sosial Instagram. Selanjutnya yaitu pada indikator mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi, di mana Traveloka memberikan pelayanan terkait autentikasi data para pengguna dengan menggunakan username dan juga password. Kemudian untuk meningkatkan keamanan data para pengguna, Traveloka juga menyediakan autentikasi 2 langkah pada user dengan menghubungkan akun pengguna dengan akun Google pengguna. Hal tersebut dibuktikan seperti yang tertera pada gambar di sebelah kanan. Yang kedua yaitu keberadaan kebijakan privasi, di mana Traveloka memberikan penjelasan terkait kebijakan privasi Traveloka yang mencakup data pengguna dan perlindungan atas data pribadi pengguna, sehingga para pengguna dapat mengetahui tingkat keamanan data pribadi yang mereka berikan pada pihak Traveloka. Pada gambar yang tertera di sebelah kanan merupakan bukti Traveloka dalam menjelaskan kebijakan privasi yang ada di aplikasi Traveloka. Yang ketiga yaitu penggunaan digital sertifikat, di mana di sini Traveloka belum menggunakan digital sertifikat sehingga diperlukan digital sertifikat yang dapat berupa sertifikat klien atau TSL atau SSL, yang mana Transport Layer Security atau Secure Socket Layer, yaitu untuk memberikan tingkat keamanan kerahasiaan pada pengguna saat bertukar data. Untuk selanjutnya yaitu penilaian indikator aplikasi Traveloka pada cloud computing. Yang pertama yaitu ada jenis platform cloud computing yang digunakan, di mana penilaiannya di sini baik karena Traveloka menggunakan cloud computing AWS atau Amazon Web Service. Untuk indikator yang kedua yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, di mana di sini terdapat penggunaan data mining, text mining atau web mining, di mana penilaiannya sudah ada karena Traveloka telah menggunakan data mining, text mining, atau web mining pada pengaplikasiannya. Untuk yang ketiga yaitu social media information system, di mana terdapat strategi media sosial yang digunakan. Untuk penilaiannya di sini banyak karena Traveloka telah menggunakan berbagai macam media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Selanjutnya penjelasan mengenai indikator cloud computing. Yang pertama yaitu jenis platform cloud computing yang digunakan, yaitu Traveloka telah menggunakan AWS atau Amazon Web Service dengan memberikan layanan tampilan yang memudahkan pengguna dalam mencari kebutuhannya untuk memesan tiket. Tampilan tersebut dapat dilihat seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Selain itu, penggunaan AWS pada Traveloka juga dapat berpengaruh dalam mempercepat produk mereka untuk sampai ke pasar, disertai dengan terciptanya keandalan dan juga keamanan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, di mana di sini terdapat penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Traveloka telah menggunakan data mining dan text mining dengan memberikan tampilan berupa pengklasifikasian terhadap pemesanan tiket pada hotel, pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Traveloka juga telah mengelompokkan data yang ada berdasarkan pencarian yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Web mining pada Traveloka juga telah menghubungkan keterkaitan antara halaman satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan seperti gambar yang ada di samping. Misalnya kita ingin menginap di sebuah hotel di Jember, maka Traveloka akan mengumpulkan atau mengelompokkan seluruh hotel yang berada di Jember dan juga memberikan rekomendasi kepada kita para pengguna sesuai dengan budget maupun penilaian bintang pada hotel tersebut. Selanjutnya yaitu social media information system. Pada strategi media sosial yang digunakan, di sini Traveloka menggunakan berbagai aplikasi media sosial serta web yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga lainnya. Selain itu, Traveloka juga menggunakan online advertising yang berupa iklan Traveloka yang muncul di berbagai media sosial seperti di YouTube atau yang lainnya. Pada gambar di samping ini merupakan bukti bahwa Traveloka telah menggunakan media sosial, di mana di sini terdapat media sosial Twitter,
Facebook, dan juga Instagram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika terdapat pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang telah kami berikan, silakan menuliskan pada laman LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.